Untuk saat ini setuju sih untuk program baraknya Kang Dedi ini karena masih diawasi langsung ya sama Kang Dedinya sama TNI-nya ya. Tapi kalau diterapkan secara nasional untuk awal-awal mungkin masih jalan ya karena masih dipantau terus, masyarakat juga masih pantau, masih anget-angetnya lah ya. Tapi kalau udah berjalan beberapa tahun itu nanti takutnya pengawasannya udah mulai kendor. Pengawasan dari masyarakat juga udah mulai kendor, udah mulai ada senioritas, pendidikannya nanti nggak langsung dari TNI tapi melibatkan dari alumni yang pernah tinggal di barak. Nah itu nanti takutnya kayak kasus-kasus IPDN gitu ya. Sebenarnya ini bagus sih kalau pengawasannya masih ketat seperti saat ini ya, karena ini masih pilot project ya. Masih ada yang bertanya, apakah sekolah swasta itu memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Aing, ya mengenai tentang pendidikan atau sekolah Pak. Ternyata di Kabupaten Subang masih ada ancaman-ancaman siswa didik akan dikeluarkan ketika peserta didik tersebut belum mampu untuk memenuhi biaya yang harus dibayarkan ke pihak sekolah. Apakah itu juga bisa ditanggulangi, Pak? Saya mengucapkan terima kasih ya, sebuah informasi bagi masyarakat Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini melalui program Bank Jabar Peduli lagi menyiapkan rumah-rumah kos, kontrakan-kontrakan untuk para penunggu pasien di Hasan Sadikin, Rumah Sakit Cicendo, dan Rumah Sakit Al-Ihsan. Dan berencana Rumah Sakit Al-Ihsan nanti berganti nama menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Nah, tempat kontrakan atau tempat kos ini atau petak-petak ini sangat bermanfaat karena warga Jabar dari berbagai daerah harus menunggu giliran saudaranya yang sakit. Dan tentunya kalau nyari tempat kontrakan mereka harus mengeluarkan biaya. Orang sakit itu sudah perlu biaya. Ditambah harus cari kontrakan buat makan dan sejenisnya. Nah nanti kita lagi hari ini terus teman-teman saya mengidentifikasi untuk menyiapkan tempat-tempat kos. Dan insya Allah di tempat kos ini juga kita nanti akan menyiapkan makannya agar warga Jabar mendapat kenyamanan, tidak mengalami depresi karena sakit yang dialami oleh saudaranya, oleh keluarganya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya. Sehat untuk semuanya ya. Yang sakit segera disembuhkan. Kita akan terus berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi warga Jabar. Hatur nuhun. Paham, karena tidak semua orang suka dengan kebijakannya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buat perumpamaan begini. Sudah menjadi kebiasaan rutin setiap pagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah momen berjalan kaki di lembur Pakuan. Bukan sekedar jalan-jalan biasa, Deddy Mulyadi juga kerap menyampaikan berbagai hal termasuk kebijakan yang ia buat. Gubernur Jawa Barat itu memahami bahwa tidak semua orang setuju dengan kebijakan yang ditetapkannya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Baru kali ini punya pimpinan yang beda dari yang lain. Aneh, mahiwal begitu. Punya pimpinan, yakni Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi. Ya, apabila ada masalah, ada musibah, beliau paling depan. Begitu. Kami baru mau bergerak, beliau sudah ada di lapangan. Begitu. Tapi pada saat ada penghargaan, ada apresiasi, beliau menugaskan kami jajaran birokrasi untuk hadir. Nah, salah satunya hari ini, ya, Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan langsung oleh Pak Mendagri sebagai provinsi terbaik pertama dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, ya, PU, penataan ruang, kemudian bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Jadi Jawa Barat itu juara ke-1 begitu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan Pak Gubernur menugaskan kami untuk hadir. Sebetulnya tidak nyaman
karena prestasi yang diraih oleh Pemda Provinsi Jawa Barat ini tentu tidak lepas dari kepemimpinan beliau. Respect untuk Pak Gubernur, dan tentu ini memotivasi kami jajaran birokrasi pemerintahan untuk kerja habis-habisan ya, tentu bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, membantu Pak Gubernur ya mewujudkan Jawa Barat istimewa. Di lain sisi, menurutnya pasti selalu ada orang yang bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakannya di Jawa Barat. Saya paham bahwa tidak semua kebijakan yang saya ambil, tindakan yang saya ambil memuaskan bagi semua orang. Pasti ada orang yang merasa terganggu. Pasti ada juga orang yang merasa dirugikan, kata Deddy Mulyadi. Menyikapi hal itu, ayah dari Hayang Sukma Ayu ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang menguntungkan banyak orang. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Apa-apa di konten. Memang gubernur kerjaan yang ngonten. Saya menantang Anda, ayo, para gubernur, para wali kota, para bupati. Kalau Anda bisa ngonten semua yang Anda lakukan pekerjaan Anda, maka Anda bisa mengalahkan diri Anda sendiri, ya. Paling tidak, kalau Anda menyelesaikan masalah di tempat kerja Anda, mengambil kebijakan dengan cepat, tepat, dan manfaat, kontenkan. Jangan pada waktu rapat, kalau rapat mah biasa menentukan kebijakan. Tapi pada saat ada permasalahan di lapangan, ada komplain dari masyarakat, ada desakan dari masyarakat, Anda menyelesaikan masalah itu, kontenkan semua. Bikin, dokumentasikan. Kalau Anda berani, itu membuktikan bahwa Anda punya skill, Anda punya kualitas sebagai pemimpin, Anda punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah. Itulah kapasitas gubernur. Itu yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Menyelesaikan masalah ke tempat, survei, langsung lihat ini intinya, diambil kebijakan dengan uangnya sendiri atau dengan uang APBD, maka saat itu dengan elegannya dia menyelesaikan masalah. Semua mucikari pulang, ini uangnya, nanti tempat ini akan dibikin penghijauan kembali. Semua pedagang yang ada di sini minggir, ini nanti akan ditata ulang, ini nanti akan dibikinkan rumah-rumahan lagi untuk jualan, biar rapi, tidak semrawut kayak begini. Ini jual minuman keras, pindah dari sini, minum ini. Kenapa kau nggak mau minum sementara orang lain suruh beli untuk minum? Kenapa kau mengeracuni rakyatku? Kenapa kau racuni rakyatku dengan minum-minuman kayak gini? Minum. Anak kecil di jalan diangkat, di perempatan anak lagi mengemis diangkat, dikasih uang, dikasih siapa keluarganya, ditemukan semuanya. Itu kebijakan cepat. Lakukan itu gubernur-gubernur yang lain, wali kota, bupati. Biarpun tanpa memberikan uang, tapi kecepatan penanganan itu memerlukan nih. Yang terakhir, Deddy Mulyadi mengatakan jangan sampai hanya untuk kepentingan segelintir orang. Banyak hak orang yang disingkirkan. Tapi pemimpin itu harus mengambil keputusan-keputusan demi kepentingan banyak orang. Jangan mengorbankan banyak orang demi untung melindungi sedikit orang. Itulah pemimpin, sambungnya. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi mengingatkan kembali terkait permasalahan-permasalahan yang menerpa Jawa Barat selama ini. Mulai dari tambang ilegal, jalan yang belum diperbaiki, hingga perkebunan teh yang dihempas segelintir orang hanya untuk kepentingan ekonomi. Ketika ia ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, tentu ada benturan dengan orang-orang yang tidak menyukai kebijakan tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.